Kalau duta Nah, copet memang. karena menghujat Lufit dia wajar kayak si Samira Bopeng, duta copet namanya juga kan rezekinya ketahuan ya dari mana. Aku yang Ya menghancurkan. sebetulnya nggak wajar juga Kak Pit. Bukan, Nggak maksudnya wajar. Jangan dia marah sama diwajarkan. bukan Rinda, dia marah sama aku karena Hmm. aku itu telepon semua skincare yang aku kenal. Kalau si Duta Copet ini ngancem-ngancem, kan biasa dia begitu, minta uang jajan, terus ngancem, ini muka aku rusak nih gara-gara pakai skincare kamu, lawan. Jadi si duta copet ini ketutup pintu pemerasan copetnya itu ke owner skincare. Jadi dia kesel pasti sama aku. Begitu juga dengan si Samira. Samira kan sekarang udah ketahuan kalau dia mereview bagus itu dibayar. Kalau yang nggak bayar dijelek-jelekin. Itu fakta karena ada buktinya di Kim Hout. Nah dia berdua ini mata pencahariannya itu bukan diganggu ya. Aku kan kebenaran ya. Mungkin Hmm. kesel sama aku karena itu. Jadi kalau dia selalu mengenang nama Fitri Salhuteru di live-nya di mana itu aku maklumin. emang emang namaku harus di kepala kalian berdua. Seneng aku. Ya, Tapi aku heran juga sih profesi dokter. Maksudku kalau dokter ya, ya lo harusnya mengedukasi bukan serang sana serang sini. Karena aku jujur aja nih Kak Pirya yang lainnya ya. Ini aku udah muak kali mual muntah gitu nengok dia terlalu sehuru hara itu loh. Semua permasalahan hidup orang nih diurus sama dia. Jadi bukan terfokus lagi untuk katanya dia mau mengedukasi orang-orang. Betul. Kalau misalkan kalian itu pemikirannya sehat dan waras ya, pasti kalian tahu. Kalau kemarin kemunculan dia itu karena dia bilang mau mengedukasi, tapi sekarang coba kalian lihat dengan bibir tipisnya itu seret sana seret sini, ngatain orang sana sini, diserang perkara orang mau flexing pun nggak dibolehin nama dia. Sedangkan orang nih ya nggak pernah mengomentari kehidupan dia. Nah, sedangkan dia apapun yang orang lakukan itu salah aja di mata dia. Udah jadi duta lapor tuh dia tuh sekarang tuh. Duta lapor. Kak, dia tuh kalau dilihat kayak kayak Joker versi ceweknya gitu, lihatnya gitu. Joker nggak? Joker Iya nggak tuh? bibirnya. Orang mana Psikopat ada Iya, dong yang berarti. begitu Oh yes, mukanya. secara bibir mirip sih bibirnya tuh, iya lihat tipis-tipis. aja cara dia itu. Emang mungkin dia lagi lucu-lucunya itu dokter. Tuntut dong, Ruby. Pokoknya kalau ngomong tuntut dong, dokter Iya, tuntut. aku kalau dia tuh greget lihat dia, nah ini apa lah dia dokter, tapi kok kayak gini. Betul. Karena aku nengok banyak nih dokter yang bermain sosial media, banyak juga dokter-dokter yang edukasi kayak rombongannya si dokter Aiman, yang lain-lain. Mereka mengedukasi Enak. orang-orang. Nah, kalau yang ini, aduh, mual Kalau mual yang banget. lain-lain Dokter tuh enak. Andreas, Dokter Iya. Janet tuh. Dah, Enak dia kalau lihat di dia Komal, ngobrol tuh enak. Kalau yang ini mumet liatnya. dia kalau di Komal itu langsung menyerang orang kayak misal nih langsung ngatain si Kak Fitri nih kan kayak nepo sudah tuir ini judol segala macam kayak maksud gue gini lu kan di sini bawa peranan tentang dokter gitu kan benar gak sih jadi kayak seharusnya bukannya kamu menjaga bagaimana interferensi kau sebagai dokter itu harusnya dijaga jangan aduh asal gini asal gitu boleh gimana ya, kalau aku ngomongnya sih Dani lagi ini lagi apa sih kalau kata orang tuh kak kapan terkenal sedikit udah langsung Tas lupa sindrom. lupa diri lupa Tapi aku daratan. ada yang lucu Iya waktu itu dia sindrom ikut banget. sidang. Kan dia ada pergi sidang waktu itu kan ngeliat terus ya ini orang mau pergi pesta apa kemana ya nggak salah kostum Oh kata yang aku bagus waktu oh itu. yang bajunya kayak Asli. Cinderella itu ya Mau ngelenong. Asli. bajunya kayak Cinderella padahal dia jadi saksi waktu itu Gak tahu itu siapa yang kasih stylistnya. Nggak tahu. Kalau aku yang nggak kusuka dari si topeng ini ya itu mulutnya itu kalau nyinyirin dengan nah memplesetin iya betul makanya nama dari orang. tadi kan yang kita sampaikan gitu bang harusnya kan nggak boleh gitu Contoh kalau misalkan contoh dokter Janet diplesetin ini jenazah Andreas Bokir, Suneo, Begeng. Ini marwah kedokterannya di mana sih? Nah ya itu makanya ada nggak mereka yang berstatus dokter juga seperti dia tuh tapi yang kayak ngehina orang lain atau ngehina dia nggak ada kan semua orang juga kayak ya udah kerja lu kerja kita nah maksudku gini kalau memang kamu itu mempunyai prinsip kedokteran yang memang harus dijalani seharusnya kamu mengerti di mana letak kamu harus membedakan
waktu kamu menggosip sama waktu kamu ingin mengedukasi. Jangan semuanya dicampur ratakan. Lagi live nih kan, live jualan, bawa nama siapa? Bawa nama Dokter Richard Lee, si Soneo, bawa si Kak Fitri, bawa si ini, bawa si itu, semuanya diserang sama dia. Padahal maksudku ya udah, kau fokus saja. Kalau kau memang ada permasalahan tentang skincare, ya kau fokus di skincare. Kayak nggak usah segala harta orang pun kau julitin. Oh, Kak, itu lagi yang lucu aku waktu lihat ini. Mereka itu bikin grup segitiga sama dokter Omewew itu kan. Hmm. Aku lihat fittingnya lucu aja. Kayak yang gimana gitu. Iya, Mer- makanya dia- Kak, aku Kak- di komal-komal lain pun Kak Rubia, aku di komal-komal lain pun ku bilang gini Kak, kalau kalian memang mau mengikuti kasus, ya kasusnya aja loh yang difokuskan, ya nggak usah melebar ke sana kemari. Karena aku nengok dari pihak sana mereka kayak menyerang fisik lah segala macam lah ya kan, terus kayak apa, datengin orang terus kayak ngata-ngatain segala macam, dilabrak lah segala ini. Kalau misalkan kalian memang tidak ada indikasi untuk menaikkan nama di dalam kasus ini, ya kalian cukup fokus saja di kasusnya. Kenapa harus serang sana serang sini, melebar kemana-mana? Jadi permasalahannya cuma satu yang kena, jadi beranak pinak mereka nih tadi Kak. Masalah ini, masalah itu. Kakak tengoklah sekarang kan, orang-orang yang mendukung si sebelah itu, mereka malah saling hantam, saling sikut. Padahal harusnya mereka fokus aja untuk kebebasan si terdakwa seharusnya kan. Nah ini enggak, mereka saling sikut, mereka saling dorong, mereka saling tojok. Nah, Ya, aneh aku lihatnya. belum lagi pas sidangan itu mah keluar itu mah pendukungnya mereka yang dari Satwa Ragunan itu aku lihat kan teriak-teriak astaga kataku kan. Kadang Jadi kemarin ini aku mah kalau kita balik lagi ke kasusnya, apalagi di persidangan kemarin kayak itu kan dia kayak seneng banget kan, sampai polusi lah segala macam lah, apa ngeledek-ngeledek gitu kan ke jaksa, Iya. ke mana-mana kan. Nah, itu si dari terdakwa. situ sebetulnya kita Kayak lihat bocil. harusnya kalian itu bukan mendukung dia melakukan seperti itu yang kayak keren banget cuman dia yang berani kayak gitu, keren banget ya. Harusnya kalian sadar attitude dia buruk banget. Bener. Attitude dia buruk SDM-nya banget, rendah. jelek, buruk banget. Aku yang orang awam saja yang tidak terlalu berkecimpung di dalam dunia perhukuman Kak, melihat marwah persidangan jatuh sejatuh-jatuhnya Kak pas waktu persidangan dia. Iya, aku gitu lihat aja ntar lu kayak gitu kan pas akhir putusan sidang kan nanti baru. Yang lucunya katanya dia nggak apa-apa di neraka. Lah ini baru di penjerong aja udah kayak gitu, gimana ceritanya? Tapi aku mendengar juga cuplikan video yang dia bilang dia bakalan bebas dan mau ke Eropa. Aduh, halunya astagfirullah. Aku ikut, aku ikut berdoa supaya nggak bebas. Tapi Kak, maksudku gini, kalau misalkan memang sudah tahu, Udah kita bener kan deh sudah di tahu dalam sebetulnya final ini nih sudah memasuki final ya, karena kayak saksi-saksi ahli yang dihadirkan dari pihak wajar kalau memang itu untuk meringankan dia kan wajar nih Kak. Kayak kemarin kan dia bilang kan, nah gitu dong harusnya saksi ahli. Ringan-ringan tapi nggak bebas. Tapi Kakak lihat Ini ketika ada itu berita saksi baru, ahlinya dari Apa tuh? ada berita baru. Katanya si nenek lampir bikin akun baru pakai namanya Empus, pakai foto kucing. Saking malunya katanya. Astaga, Ayo. Coba mau lihat, aku mau ngecek. berdrama-dramaan kita lihat ini. aja itu Kak. Kalau dari ahli Tapi- itu kan dari saksi ahli, coba kalau dari saksi ahli jaksa kemarin, wah yang nggak setuju sama dia kan dibilang bayaran bodoh lah segala macam lah kan, kayak kaleng-kaleng lah. Nah giliran dari dia kan dibaik-baikan dia karena memang itu tugas dari saksi ahli dari pihak dia ya untuk meringankan dia lah. Kalau untuk memperberat dia ya nggak masuk di saksi ahli dia. Jadi maksudku jangan senang dulu, karena itu juga tidak menutup kemungkinan untuk kamu akan masuk ke penjara lebih lama lagi. Enggak. Dia diringankannya sehari 2 malam cuma segitu. Pokoknya intinya mah dia mah mau kayak gimana pun apapun apapun yang
klaim apapun yang diinikan nama dia tuh tetap aja saksi-saksi ahlinya pun sibuk di dalam sebuah perskincarean, bukan dari pemerasan. Apalagi yang bilang katanya ini bukan harusnya kasus ini dibawa ke perdata karena ini real bisnis. Bisnis itu bisa dijalankan tanpa ada tangan kontrak atau segala macam. Bisnis macam apa yang tidak ada hitam di atas putih? Bisnis macam apa? Siapa yang mau berbisnis dengan orang yang akan menjatuhkan bisnis kita? Kan nggak nyambung, nggak masuk akal. Kayak contoh hal kecilnya, kalau memang itu adalah bisnis yang katanya dia itu dibayar Reza Gladys untuk mereview skincare. Pertanyaanku Halo gini, Dokter Andreas. Naik dok, sudah naik belum? Udah naik. udah Halo naik. dokter. Halo, halo. Kamu dicariin loh sama netizen nih yang typing-typing di bawah. Katanya Dokpeng kapan proses lebih lanjutnya? Sudah sampai mana? Si DRS. Yep. Iyalah, siapa lagi? Jadi tinggal pelimpahan ke jaksa. Nah, dalam pelimpahan ke jaksa ini kan harus ada tanda tangan dari kasat. Nah, setahu aku udah di meja kasat. Jadi tinggal tanda tangan. Tinggal itu aja. Tinggal tanda tangan. Selesai itu udah. Dokter Andreas, Baru nanti kalau udah P21 atau P19 atau apapun P21 lah ya, baru harus diserahkan tuh orangnya sama semuanya. Kata Bang Dol P19 nih. iya P19 dulu kan. Kalau bisa aja P21. Kalau misalkan langsung bisa, misalkan udah lengkap ya langsung Karena kan- P21. Iya, kasus si Isa Zega P21 langsung 3 hari. Iya, nggak masalah. Makanya dia ngajuin yang pertama kan. Nah, kalau dikembalikan Kalau menurut aku ya, itu mungkin bisa langsung P21 karena apa? Kan kasusnya udah lama, jadi berkas-berkasnya udah tersimpan dan tersusun rapi kan. Iya. Kalau cuman kemarin hanya nunggu soal kelengkapan administrasi, kemungkinan besar ini langsung P21. Iya. Gitu. Di Mami Isa Zega aja begitu secepat kilat langsung P21 3 hari. Terus dok, masalah yang tadi sempat kita bahas juga sama Kak Fitri, kita singgung-singgung dikit lah. Soal yang masih melakukan review, terus ada bukan korban ya, diduga korban baru lah. Ya kan, owner-owner ini. Nah, itu kan kita pengen, ini gimana sih penguatan terhadap owner-owner nih, gitu loh. Ini sebenarnya gini, si owner-owner ini harus banyak belajar. Belajarnya itu apa? Mereka harus mengetahui regulasi. Udah, intinya begitu. Kalau mereka nggak mengetahui regulasi, ya minimal mereka ada SDM yang memang memegang regulasi itulah. Untuk administrasi. Aku udah sering banget tuh ya menjelaskan tentang bagaimana kita bermaklon. Bermaklon itu kita harus paham A sampai Z-nya dengan tapi kita tahu wewenang yang kita sampai di mana. Sehingga ketika nanti terjadi sesuatu yang seperti ini gampang banget. Nah, Gitu. Ini jadi owner-owner ini juga jangan taunya cuma jual aja. Ya kalau memang dia tahu jual aja, ya dia harusnya ada SDM 1 yang memang ya legal standing lah ya, kita bilangnya menjaga legalnya lah gitu, yang memang mengerti tentang regulasi Undang-Undang Kesehatan dan BPOM kan. BPOM ini kan turunan Undang-Undang Kesehatan. Oke. Tapi kan itu dari sisi si owner skincare-nya dok. Ya. Nah, tadi Kak Fitri itu sempat ngasih usul juga, dan aku rasa usulnya keren ya, bagus banget gitu loh. Artinya, ini kan persoalannya kan di media sosial dok, ya kan? Kebanyakan owner-owner skincare ini kan ketakutan ya. Ini yang dilawan banyak, terus si dokter detektif itu selalu menggunakan narasi-narasi bahwa dia membongkar bla 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 demi kepentingan masyarakat. Nah, hero lah. Nah, Kak Fitri tadi sempat ngasih saran, gimana tuh Kak Fitri yang soal kita Ya, yang aku bahas sedikit tadi sama dokter harusnya yang punya skincare yang dirusak sama diduga dirusak sama
di infonya dijelekin sama si Samira itu harusnya bikin apa namanya bikin cek lab tandingan, kita bantu gitu loh, kita ambil sumber skincare-nya dari dia, kita masukin sama-sama, tapi yang ngambil hasilnya itu bukan dia, biar nggak ada rekayasa, yang ngambil buktinya itu kita nih, nanti kita umumin, oh ternyata si Samira itu Kalau reviewnya nggak sesuai. gini Kak, dia sebenarnya tuh ada banyak cara, tapi cara pertama itu sebenarnya yang paling baik adalah ketika ada reviewan seperti itu, dia minta itu BPOM untuk mengecek, karena ini kan tanggung jawabnya BPOM. Ini produkku diginiin nih, kan kau Benar, itu yang setuju. ini kan kau nih lembaga badan yang memverifikasi punya aku sehingga aku ternotifikasi. Nah untuk kemudian aku direview begini, tanggung jawab dong BPOM-nya. Cek. Kita temenin ke BPOM ya nggak? Iya, Biasanya, BPOM-nya, BPOM pemegang DIP. DIP itu dokumen informasi produk dari pre-market sampai market dan post-market. Gitu. Tarik langsung. Ya udah ikutin prosedur BPOM. Ketika jebret keluar hasilnya sesuai DIP, tidak ada yang dikatakan si manusia dajjal ini, gas langsung. Udah, benar itu. gitu aja. Ngapain repot-repot? Kan gitu kan. Nah, tapi yang terpenting di sini Kak, mereka ini kan takut. Kalau menurutku, secepatnya ada asosiasi untuk merangkul brand owner ini. Tadi aku Nah, udah bilang begitu juga ya Mr. Blind, harusnya mereka ini punya asosiasi nih. Ya ini kan Ya, salah satu Kakak. orangnya penggagasnya ada di sini nih. Langsung Iya. ngomong sama penggagasnya aja itu. Nah, kakak nih misalnya Kak Fitri, duduk nih kita sama Rapi semua. Semua brand owner ini kita tarik jadi anggota. Tenang kok. Tegas siapa yang macam-macam ya pasti kau harus baik-baik juga lah. Jangan nggak baik-baik kan gitu lah Kak. Jangan aku membela rupanya nggak baik, mati juga Wak. Tapi itu ya betul itu kata yang dibawa. Bagaimana dengan produk dia yang 4 pieces itu terindikasi overclaim itu? Masih dijualnya atau gimana? Dia bisa banget itu bilang yang orang overclaim tapi yang dia juga berseliweran. Ya emang dia nggak mah jauh dia. dia kan sinting, jadi nggak usah dipikirin. Dakjal tuh. Tapi katanya nih ini aku dengar-dengar nih dari Komal, dia di sebelah sama si rombongannya si Mambel. Tuh kata dia rombongan Dokter Andreas ini termasuk juga Markus kecil-kecilan katanya tuh Dok. Ya terserah. Aku udah kok Markus kecil-kecilan, Markus besar aku. Rugi aku nggak mau dibilang kecil-kecilan. Bisa yang segitiga berbeda, masa dibilang kecil besar nggak mau. Nggak mau. Ngapain kecil-kecilan aku downline. Dokter Aku Andreas izin orang udah Boleh tanya masuk nggak? kok. Kan satu udah masuk. Dua udah masuk. Masa Bang, kecil? kakak ajarin aku jadi Markus. Dokter Andreas, dia yang teriak-teriak ya. Aku udah habis uang banyak, aku masih tetap begini. Yang Markus itu kan dia yang pakai Markus. Maling Playing teriak. victim, Iya. playing victim Bang nih Dul ya. naikin dong Bang Dul. Udah. Itu. Lagi di pinggir puncak Bang Jadi Dul. nggak usah Oh. banyak cakap dia. Dia itu kenapa? Aku mau dia makan kenapa terlalu pede? Kuat nggak nih? Dia itu kan terlalu pede tuh ngomong. Kamu on cam dulu, Pin. Si Markus ini ya. Kebiasaan. Abang-abang, kakak-kakak, aku turun dulu ya. Ternyata hari ini Macam. malam minggu. Salam kenal ya, izin follow-follow. Iya. ya boleh, Iya, boleh. Kak Ruby. Makasih. Hi Queen. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Dokter Andreas Hai izin Queen Ica aja bertanya, panggil boleh Kak. nggak? Jangan panggil Boleh. Ica, nanti nyaut itu akun sebelah yang dipakai Dokpeng. Kak Aku Fitri ganti selamat nama. malam. Kak Fitri Malam. selamat. Iya maaf ya Kak, izin Kak, kita ini kalau di Koma-Koma seberang jadi garda terdepannya buat Kak Fit loh ini. Makasih Ya ya. makanya aku Abis bilang. diserang, abis diserang nih tapi Kami kemarin tuh dibabat abis betul Kak Fitri. Perkara aku kan bilang gini, ya kalau misalkan memang Kak Fitri kalian merasa Kak Fitri itu Markus, kenapa nggak kalian serang Kak Fitri? Kami yang dibabat habis Kak kemarin itu Kak. enggak Dokter Andreas. Izin bertanya, tadi itu kan di Koma Seberang kebetulan saya naik sendiri, mereka tuh berberapa gitu ya. Terus karena saya itu saya nggak tinggal di Indonesia, saya hanya Makan dulu deh.
lihat kasus ini tuh dari media sosial. Dan untung tadi Kak Queen, aku barusan dengerin tentang tadi yang suntik 19 tadi loh, jarum tadi. Nah, itu pertanyaan mereka yang membabi buta ke aku. Nah, saya jawab sesuai jawaban Kak Queen Amoy tadi, kalau produk Ribeskin yang dijual dengan 19 jarum itu hanya dipakai untuk treatment, harus dibawa ke klinik. Dia orang malah bodoh-bodohin aku, Kak. Gimana itu? Susah kalau ternak tuh Kak, dilurusin tuh susah. Dokter gimana, Nggak coba gini sih. kasih saya Ya, jawaban, kalau jadi biar kalau nanti saya punya ilmu gitu. Coba dokter suaraku penjelasannya kedengeran gimana? nggak? Kedengeran. Kedengeran Dok. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Ya, Kedengeran. kedengeran, Nah, kedengeran. jadi itu udah jauh banget aku udah jelaskan bahwasannya produk yang dipakai itu adalah produk Ribeskin. Nah, produk Ribeskin ini menjadi salah satu produk treatment yang digunakan oleh Glavitzia. Dr. Reza. Nama treatmentnya glowing booster cell. Ya, glowing booster cell. Nah, jadi sebentar ya, bayar dulu parkir. Bisa nggak? Bu Fitri on cam dong, Bu Fitri. Kenapa? On cam dong. Oke, aku lanjut ya. Kedengeran Iya, ya? Oke, lanjut, dokter. lanjut. Iya. Lanjut Dok. Nah, Dokter jadi mau kemana? itu kan namanya mau ini Lanjut ketemu ngejelasin sama nggak? Lanjut ngejelasin, Oh, lanjut Bu. ngejelasin. Oke, lanjut. Nah. Jangan turun. ya. Nah, terus itu kan treatment glowing booster cell menggunakan produk Ribeskin. Nah, kalau kita bilang namanya Ribeskin pink aging, nggak ada yang tahu itu apa, untuk apa, kan gitu. Nah, jadi dibikinlah nama treatmentnya itu glowing booster cell. Sama contoh, infus glutathione, vitamin C, di klinik disebut apa? Treatment infus whitening. Kan begitu. Nah, sama kayak misalnya contoh produknya Lanzox, Xiaomin, dan lain sebagainya, Elegan. Itu apa treatmentnya? Botox. Kan begitu. Nah, kalau mereka mempermasalahkan alat alkesnya yang jarumnya itu berbeda izin edar. Izin edarnya Kemenkes. Ada izin edarnya, sama-sama punya izin edar. Yang dipermasalahkan mereka si bodat-bodat ini kan, notifikasinya katanya diubah. Mana, siapa yang ubah? Notifikasi itu nempel situ, Ribeskin. Jadi nggak usah ngarang-ngarang, bebas. Gitu. Nah, kalaupun misalnya dipakai nih, kita ingat ya, kita ada namanya hukum kebiasaan. Udah kebiasaan manusia orang Indonesia ini untuk menggunakan jarum itu di rumah. Contoh, cek gula darah. Dipakai di mana? Di rumah. Terus apa kayak gitu? Salah. Enggak salah. Betul Tahu. itu. Ada kebiasaan-kebiasaan manusia Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini yang kita ya udah tahu gitu. Yang penting Ada dia lagi sih dirugikan. sebetulnya, Dok, yang paling gampang di iniin sekarang kan lagi pada musim Ozempic. Ozempic itu kan pakai jarum sendiri di rumah nyuntik Ozempic. Ya itu dia, makanya Ozempic. Ada lagi yang pengontrol apa tuh Kak? Gula yang ditempel sampai berapa hari. Itu kan pakai jarum. Iya. Terus kayak mana? Dimarahin, harus kayak mana? Kok heboh-heboh kali, nggak jelas. Kan gitu. Pada repot ya Dok ya, pada repot. Pakai Markus ya. Atau dengan orang yang pakai Markus. Tapi dia Markusin orang. Ada yang marah-marah. Aku udah habis uang banyak, tapi aku masih tetap ditersangkain P21 sekarang. Itulah dia yang begitu, dia yang nuduh orang. Menurut aku itu ini munafik, pecundang. Sibuk-sibuk nge-review skincare orang. Yang 4 biji ditarik Bepom, apa kabarnya?
Apalagi dia kan yang sekarang ini sering ngomongin Markus. Lah orang-orang para ternak kan sudah tahu tuh Markus yang dimaksudkan Markus ini ke siapa ya kan. Nah, dia juga udah sadar akan hal itu. Tapi dia masih aja ngomongin Markus. Lu gimana setiap hari lu megang handphone dari orang yang ngasih lu handphone, peler. Sekarang gini aja, kalau dia selalu mengatakan Markus, gimana kalau kita jadiin beneran? Kita Iya, Markusin, sampai mau dibikin nggak? konten loh sama dia. Kita Markusinnya sekalian, gimana? Markusin geng sindikat udah nggak bisa. jangankan kita yang mau ngedein Markus, bos segitiga bermuda aja nggak mempan. Berbalik kena mental kayaknya, Bu. Udah nggak bisa. Makanya sekarang mereka Markusin aku, padahal kan mereka yang berusaha untuk memarkusin kasusnya. Tapi ini apa? Ini memang udah terbukti bahwa para sindikat ini udah keterlaluan, udah terlalu jauh. Jangankan gitu, Mr. Blind. Kemarin ada tuh ketuanya, apa namanya kalau ngomong itu, ketua buzzer lah ya, dia punya buah itu lumayan 50. Itu pun ngebelot loh. Ngebelot ke aku. Aku udah kasih ke aparat, ke polisi untuk dia cerita siapa aja buzzer di bawah dia dan siapa aja akun-akun di balik semua akun-akun buzzer. Udah diproses ya. Jadi para dalang buzzer ini kalian memang harus ketar-ketir. Kalian harus takut karena sudah tercium nama-nama kalian dan sudah tahu. Aku juga sudah tahu siapa admin di belakang Nicky Mine ya. Nanti aku pasang mukanya. Ayo lo. Aku sudah tahu, dia selalu datang ke sidang. Anakku telepon bentar. Wah, Saya datang ke sidang. Nah, yang lebih Renzo Kurniawan. Mami, sayang, kamu mau di yang lebih parahnya lagi ya, tadi Dokter Reja live di TikTok, setengah jam live tiba-tiba langsung di take down atau kena violation. Tadi kayak Mr. Blind juga gitu, Bang. Iya, jadi Dokter Reja bikin di story-nya kalau Waalaikumsalam, Toko Mahir. jadi orang tuh ngerekam live-nya si Dokter Reja ini, terus di share, di repost, dilaporin. Nah, ujung-ujungnya nggak bisa jualan, mati tuh live. Kerjaan siapa? Bentar aku cek masih. Tadi sih aku lihat masih live. Masih live. Iya, udah dibenerin. Oh, udah benar. Iya nih sama kayak Mr. Blind tadi kan sempat mati juga tuh tiba-tiba. Gak apa-apa, nih kuat kok aku ini aman. Laskar Sinar kita, Laskar Sinar. Pantang pulang sebelum terang. Itu ada Bang Terang. Coba disapa dulu tuh Bang Terang. Pantang pulang sebelum tumbang. Bang Terang diam-diam baik. Lagi di jalan tuh biasanya. Enggak kok, itu nggak di mute. Tinggal berarti HP-nya. Dia kemana mungkin? Lagi terima telepon. Bu Fitri lagi terima telepon. Iya, sorry, barusan anak aku. Gimana Mr. Blind? Katanya nih ada yang typing, Bu. Spill aja nama-nama buzzer, kenapa ditahan-tahan. Lo kok lu ngatur? Bukan di sini tempatnya, bukan di sini. Iya, ada etikanya, Dul. Yang Kayak penting gitu. aku tahu. Yang penting aku tahu. Gini teman-teman ya, apa yang disampaikan Bu Fitri itu bukan berarti harus semuanya dibongkar juga, enggak. Ada waktunya. Yang penting kita sampaikan, yang enggak ya enggak perlu kita sampaikan juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biarkan mereka selalu percaya diri dengan apa yang mereka lakukan. Seolah-olah kita nggak tahu nih ya kan? Ya biarkan aja. Mr. Blind, seolah-olah mereka akan aman. Mereka Iya. mau menghapus sosmednya pun sudah dikantongi sama penegak hukum. Mereka mau hapus Assalamualaikum. pakai Waalaikumsalam. udah dikantongin. Dengar tuh. Waalaikumsalam. Kakak-kakak, abang-abang, boleh aku ngomong? Ya boleh. Ya silakan. Aku mau ngomongnya ke Kak Fitri deh. Tapi sebelumnya salam kenal dulu deh buat yang di sini semua. Ya, Terus Salam Kak kenal Fitri, juga. Ada koin aku koinnya padamu. enggak? Aduh koin. Akhirnya aku tuh
Aku seneng loh sama Kak Fitri ini sebenarnya dari dulu. Cuma karena dia menggandeng itu, jadi aku tuh kayak gimana gitu sampai berdoa-doa loh. Beneran Kak Fitri? Terjabar dong doanya. Terjabah dong. Terjabah. So, senang bener lihat Kak Fitri dari dulu. Cuma karena yang satu tuh ngekor-ngekor, jadi gimana gitu. Aduh ini orang kapan lah ya berantem, ngarep gitu. Dan dijawab akhirnya- beneran. Ngarepnya berantem beneran. lagi. Iya, sampai-sampai Kak Fitri jual baju Doa tidur netizen kan. berarti. Jual baju tidur itu, pengen Makanya beli karena ada Buat- itu, gak mau. Waktu aku bikinin si terdakwa baju tidur itu banyak orang beli dicopot malah labelnya karena ada itu. Jadi aku nggak mau kerja sama apapun lagi. Makanya kalau orang bilang apa tuh nebeng nama, justru aku tuh bikin bisnis sama dia, pada nggak ada yang mau. Malah sial ya, Bu. Beli baju tidur aja nggak mau karena ada nama dia, itu fakta, bener. Malah sial ya, Bu. Beneran loh Kak, setiap gitu lihat kan, duh seneng nih sama orang, tapi ini kataku kan ya, aduh kapan lah nih orang berantem ya kataku kan. Sama, Kak, Nah gitu, akhirnya bener. I'm so happy. Ya, jadi untuk teman-teman semua netizen dimanapun yang berada, baik di langit maupun di bumi, kembalilah sekarang ke jalan yang benar. Karena Kak Fitri sudah nggak kesono. Aku mau spill satu nama Mr. Blind ya. Jangan Siap, boleh. ada yang merasa nih yang namanya Yuli, berhenti kau jadi kaki tangan. Berhenti kau untuk merekrut Ayo, yang mana tuh orangnya? Berhenti Yuli. kau Yuli. Aku masih peringati nih. Aku masih peringati ya, kalau kau nggak tobat juga, biar hukum yang bikin kau tobat. Berhenti kau. Yuli, Ayo Yuli, mana dia orangnya Yuli? Pokoknya aku tuh udah kegirangan banget. Girang. tuh ya, ini Kak Fitri udah nggak deket lagi sama mereka. Jadi yang dulu protes, sekarang kembalilah sama Kak Fitri lagi. Ya, Mantap. Nah, kalau Yang aku dulu- mau spill lagi nih, satu lagi deh ya, biar Nah, satu lagi. Ayo cari guys, yang namanya Yuli tadi cari guys. Nggak dapat. Yuli ya, sadar diri ya, kau sudah ketahuan apa perbuatan kau menjadi kaki tangan layar untuk merekrut buzzer. Satu lagi nih, aku mau spill gebetannya radar seleb, Rina.Pohan. Kasih tahu sama pacarnya, jangan bikin akun fake untuk ngebully-bully orang. Rina.Kohan. girang banget deh. Rina.Kohan. Bang, Ya, Bang, Kak, denger ya. Kalau lihat Kak Fitri itu ibaratnya gini, seekor serigala ngelawan segerombolan badut. Nah, gitulah. Kucing-kucing dong. Jangan kucing, Enggak ha. dong. Singa badut gitu. Ini- Intinya ini- gitulah, ini seekor. Akun akun apa? Seekor- Akun IG atau akun Seekor serigala meladeni gerombolan guguk. Nah, itu yang bener. Ah, iya betul. Kalau guguk ya cocok. Nah, itu yang bener. nih apa yang dibilang Kak Fitri tadi, yang akun radar itu radar Radar.Kohan sama Yuli. radar PA itu, itu tuh radar PA itu yang punya akun benerannya Herman. Nah, Herman, Nah, Herman, di mana kalian Herman? di mana kan Herman? itu Jangan lari kan Herman. itu biar kalian tahu ya, radar itu fee-nya itu bombardir itu. Soalnya dia pakai narasi kayak ini, kayak berberita-berita Akun IG kayak. IG. Nah, TikTok juga Pokoknya di ada. sosmednya itu, tapi kan itu udah jadi laporan ya. Itu ada yang ngelaporin akunnya dia, tapi pemiliknya udah tahu si Herman ini mau lari kemana kek, mau ngehapus kek, mau apa kek, nggak akan Mau bisa. ganti akun kek? Mau ganti akun kek, mau apa kek, udah perbuatannya sudah ada. Itu Nah, suara kalau dianya kabur paling dicari sama gebetan yang namanya Rina. Tuh. itu suara yang dia narasinya itu suara cewek, itu AI atau beneran itu ya? Ya nggak apa-apa. Sebetulnya Berarti gebetannya si Herman namanya Rina. ya, Aduh. gebetannya Herman itu. Nah, sebetulnya gini ya netizen ya, kalian itu jangan berpikir negara Indonesia ini nggak punya alat yang canggih untuk untuk tahu siapa pemilik akun-akun fake itu kalau udah keterlaluan ya. Jadi jangan kalian itu berpikir oh aman nih pakai akun fake, nggak ada yang aman.
Udah canggih banget, satu kali klik ketahuan itu. Ini pacarnya siapa, emaknya siapa, istrinya siapa, Ke-record semua anaknya nggak tuh? siapa, bapaknya siapa. Makanya aku sebutkan tadi gebetannya si radar ini Radar siapa. seleb. Ingat. Jangan gitu, jangan kalian ini pakai sosmed ini untuk hal-hal yang nggak baik gitu. Nanti kalau orang udah nggak males, kalau orang kejer, kalian kalau orang ada yang mau fokus menyikat-nyikatin ini akun-akun ini, kelar kalian. Jangan begitu. Betul. Gunakan jari dan Wah. otak buat hal positif. Kak, berarti udah mulai agak ketar-ketir gitu kalau mau ngetik apa, ngomong apa. Makanya kan ada cyber sosmed dibikin juga di beberapa divisi penegak hukum. Jangan main-main gitu karena di Indonesia ini kan terkenal tuh netizen yang paling jahat komennya, yang paling apa kalau nggak suka gitu. Itu bikin malu juga. Jangan juga kalian menyerang juga sesama warga negara Indonesia untuk hal-hal yang nggak baik gitu. Malu kitanya. Tapi kadang-kadang mereka lebih kayak yang lebih tahu gitu loh. Politik tuh bener, polisi bisa cari akun bodong manapun, bener. Ini Betul. terbukti ya si radar seleb ini, tobat kau. Jangan sekarang udah dihapus juga, nggak akan dipikir, nggak akan ketahuan, nggak akan dicari pasti karena udah keterlaluan fitnahnya. Betul.